Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam min ruhi Jibril al-matin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daiman bini'amihi ala khalqi alladhi jarat bihil maqadiru biqudratihi alladhi yugriku awliya'ahu fi biharil ma'arifi liwahdatihi wa ahadiyatihi. Wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dzakirin wad dzakirat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law ja'a qailun la ilaha illallah biqurbil ardi dunuban la ghafarallahu lahu dzalik. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para masyayikh, para muallim, para asatidah, para muballigh, para kiai, para romo, semua anggota LD TPN, GMPS, ketua dan anggotanya, dan jamaah semua, ikhwan wal akhwat, dakirin wad dakirat, muslimin wal muslimat. Wabilaula sahibul fadilah, sesepuh dalam acara ini, Bapak Kiai Haji Samsudi, Bapak Kiai Mustafa, dan yang lain-lain. Wabilaula yang telah memberikan tausiah yang begitu luar biasa. Hadratul Mukarram wal Muhtaram Ustadz Tarbiyah Bihadil Mujahadah, insyaallah al-alim al-alam. Dan mudah-mudahan semuanya selalu dilimpah curahkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diberkahkan usianya, diberkahkan umurnya, diberkahkan rezekinya, diberkahkan putra putri cucu cici duriah soleh solehah berakhlakul karimah,
dan diberkahkan selamat dunia dan akhirat. Wassallallahu maqasidana wa hawaijana min umuri dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita di tempat yang mulia ini sekaligus di samping kita bertawassul, kita mudah-mudahan semuanya ada kaitan irtibatul qulub, keterkaitan jiwa qalbun kita bersama Syekhul Mursyid kita, Syekhuna wa Mursyiduna Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kuluk salam dulu kepada beliau, dan ini sekaligus robito dan tawasul pada beliau, karena beliau adalah Allah karuniakan untuk membimbing kita, menghantarkan kita ke hadirat Allah melalui zikrullahi akbar. Oleh karena itu mari kita sama-sama kuluk salam pada beliau. Assalamu alaikum ya waliyallah. Mari sama-sama. Boleh domirkum, boleh domirka, tapi kita berjamaah. Kum, takdirannya sampai kepada Rasulullah. Dari beliau Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, Syekh Tolha, Syekh Khatib Sampas, Syekh Samsudin, terus sampai kepada Abdul Aziz Sultan Aulia, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani, dan sampailah kepada Baginda Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad. Itulah robitoh kita. Assalamualaikum ya sahibal karamah. Assalamualaikum ya habiballah. Assalamualaikum ya habib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Antum fi maqamin amin wa hadrati habibi rabbil alamin. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya Kangjeng Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam thariqah kita harus paham juga, maaf kepada para masyayikh, para murabbi, para muallim. Ya, bukan maksud menggurui, tapi ini hanya bersama-sama saling memberi peringatan. Pertama, dalam thariqah ada silsilah, yaitu silsilahnya harus berdasarkan musalsal, terus tersambung sampai hadirat Rasulullah sallallahu alaihi, dan insyaallah Syekhuna Mursyiduna guru agung kita semua tersambung sampai beliau. Alhamdulillah. Nah, Bapak, kalau Bapak ditanya siapa guru thariqah Bapak, jawab saja oleh Bapak Syekhuna wa Mursyiduna Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul. Nah, beliau dari siapa? Dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Kebetulan cucunya pun juga ada tersana, dan Haji Oke ada di sini di tengah-tengah kita, dan insyaallah nurnya beliau sedang menyertai kita semua. Amin. Insyaallah itulah dalam silsilah.
Nah, lalu beliau dari siapa? Dari Syekh Tolha Kalisapu Cirebon. Syekh Tolha dari siapa? Syekh Khotib Sambas. Insya Allah Bapak tatkala tahu sampai 3 aja dulu kesananya, karena udah tersambung, insya Allah tersambung semuanya. Kalau Bapak tidak tahu ditanya, oh pokoknya aku dulu pernah, ya namanya siapa lagi ya, itu belum bisa menjadi dalil dalam thariqah, karena bukan orang thariqah mengada-ada, tapi berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi, maka dimasukkan oleh Pengusaha Gubernur Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin dalam tafsirnya, yaitu la'anallahu man intasaba bi ghairi abihi. Allah melaknat kepada orang yang menasabkan ayahnya kepada bukan ayahnya. Gitu. Kalau Allah melaknat kepada orang yang mengaku-ngaku ayah tapi bukan ayah. Ayah di sana ada Abun Pirruh yang sumbernya dari Habibana wa Nabiyana Muhammad, ada Abul Bilbasar secara jasad dia, yaitu sumbernya, pusatnya semuanya dari Abina Adam alaihi salam ramah dua-duanya. Maka tatkala Abun Pirruh secara ruh kita harus tersambung insyaallah. Tatkala udah tersambung insyaallah berarti Allah melaknat tidak mengakui ayah pada ayahnya. Itulah, mudah-mudahan kita diakomodir semuanya, amin. Saya dan Bapak bertemu di tempat yang mulia ini dengan sukacita Bapak. Mungkin jaraknya ada yang agak jauh, ada juga yang jauh, ada yang dekat. Nah, karena yang datang di sini itu bukan jauh dan dekat, karena kita mendatangi dat yang tidak berdasarkan jauh dan dekatnya secara hakikat. Kalau secara syariat, yaitulah ruang dan waktu. Itulah hakikat dzikrullahi akbar. Mahal luar biasa. Karena semuanya insya Allah ini ikhwan wal akhwat. Betul Pak? Ikhwan wal akhwat ini sedang tersambung. Tatkala yang ditanamkan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin dalam qalbun Bapak, lalu Bapak hidup, apa yang dikatakan Al-Mukarram tadi, di mana-mana Bapak nilainya takwa, karena ruhnya sudah tertanamkan kalimah hak, kalimah takwa, kalimah tauhid, kalimah an-najah, kalimah samanul jannah, harga surga, kalimah miftahul jannah, kalimah iman, Islam, ihsan, kalimah thayyibah, kalimah ikhlas, kalimah tauhid. Intinya la ilaha illallah. Hidupkan, bawa kemanapun. Itulah, dari kemarin juga kan sudah paham itu. Betul Pak? Anak kecil juga udah paham. Karena di Indonesia mayoritas insya Allah umat Islam. Kok kenapa harus ada istilah talqin lagi? Nah itu yang dari kemarin pun bagus. Itu namanya dikrul hasanah. Karena kalimah thayyibah, kalimah hak. Lalu Bapak yang ada sekarang di tempat yang mulia ini datang sendiri, mau sendiri, niat sendiri. Maka kata Imam Maliki, orang yang datang sendiri, niat sendiri, mau sendiri, didasari dengan keyakinan, didasari dengan kekuatan i'tiqad, maka itulah ya'ti wala yu'ta. Maka dikir Bapak itu mencapai dikrud darajat. Amin. Datang bukan didatangkan. Didatangkan bagus, tapi datang Bapak dengan kesadaran itu lebih bagus. Karena zikir ini akan mengangkat Bapak. Kalimah yang diucapkan oleh Bapak itu adalah kalimah hikmatul kamilah. Kalimah hikmah yang sempurna. Hikmah yang sempurna karena apa? Karena kalimah yang dibaca oleh Bapak adalah nama zat laisa kamitslihi syai'un. Nama zat sang pemberi, nama zat sang pengatur, nama zat yang maha kekal abadi. Yang namanya siapa? Allah. Tiada lagi yang lain lagi. Bukan gunung, bukan lautan, bukan bintang, bukan bulan, bukan matahari. Dan bukan diri kita.
adalah dia yang wajibul wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bin nafsihi wahdaniyat dan seterusnya. Dan dia lagi yang mempunyai gelar nama yang menyifati dat, yaitu War-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salam Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir dan seterusnya. Tak kalau Bapak menyebut nama Allah la ilaha, berarti terbawa semuanya. Dulu pas saya tahun 2009 di Makkah Al-Mukarramah di Masjidil Haram. Waktu itu sudah sholat subuh, mau menuju kembali ke Mina karena mau melanjutkan mabit di Mina sesudah tawaf ifadah. Waktu itu bawa rombongan 135 orang. Tiba-tiba habis keluar dari Masjidil Haram, maka ada yang manggil, ya akhi ta'al, wahai saudaraku datang sini. Nah, lalu dia bahasa Inggris. You can speak English? Apakah kamu bisa bahasa Inggris? No, can speak English. Aku tidak bisa. Di sini rontom kata orang Sunda. Kalau terlalu buru-buru, engke maka rekam. Enggak kerekam. Oleh karena itu, coba suruh nulis Pak, teman semuanya. Tulislah rombongan Anda semua. Lalu ditulis oleh teman. Dalam hati kita ada husnudon, ada suudon terjadi. Ujung-ujungnya mungkin minta real. Ujung-ujungnya biasa, hati kita gitu biasa. Setelah itu maka dia ditulis. Lalu sudah ditulis, lalu diambil oleh beliau semuanya nama itu. Setelah diambil oleh beliau, lalu saya bertanya kepada beliau, dari mana Bapak? Dari mana bahasa Indonesia? Dari Yordan. From Yordan. Dari Yordan. Udah, kalau sudah dari surah Anjena, kata dia. Setelah ditulis, lalu beliau mengucapkan, ya Allah. Oleh semuanya harus diikuti, ya Allah. Lalu beliau melanjutkan, ya Rahman. Kami semua mengomando semua, ya Rahman. No, stop. Cukup Anda mengucapkan ya Allah. Lalu kami semua ya Allah. Lalu beliau melanjutkan ya Rahim, ya Kudus, ya Salam. Kami semua mengucapkan ya Allah. Ya, apa ini maksudnya? Mudah-mudahan itu wallahu a'lam siapa sebenarnya, karena sesudah itu dia mendoa lalu pergi. Tapi kalau kita mengintip dalam salah satu tanda-tanda dalam isyarah tasawuf, karena dalam tasawuf itu amanat dari Syekh Sultan harus paham juga isyarah. Itu isyarah apa? Isyarah yang ada di lubuk hati masing-masing, yang di dalamnya ada ismu dat, yang hidup dalam hati hudurul qalbi ma Allah, hadir hatinya selalu ingat kepada Allah. Saya mau bertanya kepada ikhwan wal akhwat waktu itu Pak di Masjidil Haram, siapa yang ya Rahman? Mereka menjawab Allah. Siapa yang Maha Kudus? Siapa yang Maha Rahim? Siapa yang Maha Jabbar? Siapa yang Maha Qahhar? Siapa yang Maha Ra'uf? Semuanya. Maka itu disimpan oleh Syekhul Mursyid dalam ruh kolbun kita, dijadikan untuk menghantarkan seluruh amal ibadah mahdoh ataupun ghair mahdoh. Kalau tadi Pak Kiai di sini yang mendidik kita semua adalah untuk supaya menjadi takwa kita semua. Sama maksudnya, at-taqwa hahuna. Apa at-taqwa hahuna? Di dalamnya adalah ingatan hamba kepada Allah yang tidak putus-putus. Tidak putus-putus bagaimana? Karena manusia itu biasa banyak lupa dibanding ingat, betul Pak? Banyak lupa dibanding ingat. Tapi kalau Bapak berusaha memproses supaya ingat, maka Allah memberikan pahalanya, anugerahnya, bahwa orang ini selalu ingat pada Allah. Itulah untungnya, karena Bapak sedang memproses. Maka tatkala Bapak sedang tidur, tapi Bapak sebelum tidur ingat Allah,
Allah memberikan anugerah kepada bapak, tidur bapak dihukumi ingat Allah. Itu untuk mubtadi, tingkat mubtadi. Kalau mutawasid, insya Allah ada unsur spiritual di waktu tidur. Apalagi nilai mubtadi, muntahi. Murid dibagi 3. 1, murid mubtadi. Ya kadang-kadang kita ingat dibaca di waktu mau tidur, tapi waktu tidurnya kita terbawa mimpi kemana saja. Kadang-kadang mimpi dikejar pocong, kadang-kadang mimpi kita sedang bermesraan di pantai, kadang-kadang mimpi kita sedang ke mall. Tapi bapak memproses sebelum tidur ingat Allah. Yang ditanamkan dihidupkan, dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, Bismikallahumma ahya wa bismika. Hidupkan hatinya, insya Allah. Itu termasuk bapak lagi ingat Allah. Karena bapak bekerja memproses mutaba'ar Rasul, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah untungnya belajar dzikir. Mudah-mudahan saya juga sedang belajar. Mudah-mudahan semuanya diakui murid Syekh Ahmad Sohibul Wafa. Itulah bapak semuanya. Dan tatkala dzikir sudah diniatkan melalui talqinud dzikri, berarti bapak sudah memproses dalam hikmah kamilah. Tatkala bapak mengucapkan biha dengan mengucapkan kalimah la ilaha yartaqil abdu ila hadratil qudsi, terangkatlah bapak ataupun ibu yang mengucapkan itu dengan asrornya, dengan energi karomah, barokah, syafaat, mukjizat, semuanya ada dalam dzikrullahi akbar. Terangkatlah bapak kepada sampai mana? Sampai langit ke-1, sampai langit ke-3, sampai langit ke-5, sampai langit ke-7, melebihi. Karena itu semuanya akwan, wilayah makhluk. Tapi bapak sampai kepada jauh, yang jauh tak terhingga, padahal dekat tanpa batas. Sampai kepada siapa? Hadiratul Qudsi, sampai ke hadirat Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Terus perbanyaklah dzikir, tanda cinta kepada Allah. Perbanyaklah sholawat, tanda cinta kepada Rasulullah. Mari sholawat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cintai Allah, perbanyaklah dzikrullah. Cintai Rasulullah, perbanyaklah sholawat. Sholawat yang sudah dihirkohkan oleh Syekh Mursyid kepada kita, Bani Hasim, sholat badar, sholawat nariyah, itu sholawat yang sudah dihirkohkan untuk amalan yang takhusus. Sholawat yang semua sholawat itu sholawat kita juga, ya. Sholawat kita juga, cuma dari beliau sudah diikhtisar untuk menyampaikan. Maka tatkala Bapak ditanya
dalam amalan dalam thariqah itu mana saja. Ya kita Ruknul Juman yang sudah ilmiahnya dalam kitab Miftahus Sudur dan yang lain-lain. Kitabnya dari apa rujukannya? Sirrul Asrar, Gunniyah li Thariq Ilhaq, terus Khazinatul Asrar. Siapa lagi? Apalagi Tanwirul Qulub, apalagi terus disebut yang lainnya termasuk Anwarul Qudusiyah. Itu yang dipakai rujukan oleh Syairul Mursyid yang secara ikhtisar, yang diringkas. Hakikatnya itu kalau kita mengatakan dari Syairul Mursyid Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, berarti kita membicarakan misalnya dari kitabnya kamakola beliau Syairul Mursyid, yaitu Miftahus Sudur ataupun Tanwirul Qulub ataupun Anwarul Qudusiyah. Itulah kitab-kitab yang dipakai rujukan oleh beliau. Dan seluruh kitab dalam kajian ilmu tasawuf yang berlandaskan akidah sunnah wal jamaah, insya Allah banyak kan kitab akidah sunnah yang oleh pengersa abang udah dipakai rujukan itu. Maka kita mutabaah kepada beliau, insya Allah kita mutabaah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah, kembali, cinta pada Allah perbanyak cinta kepada Rasul perbanyak, cinta kepada diri kita bagaimana? Perbanyaklah istighfar. Maka pengersahabat yang tiga itu dimasukkan. Cintai Allah, dikir perbanyak, la ilaha minimal 165. Lebih banyak lebih bagus, betul Pak? Terlalu repot ya bisa 1-3 kali. Adnal kamal itu adnal kamal paling sedikit dalam kesempurnaan bilangan secara adadnya, secara hitungan-hitungan yang dipakai oleh guru agung kita. Lebih banyak lebih bagus. Terus istighfar apa? Sholawatnya ada? Ada. Sudah istighfar Astagfirullahal ghafurur. Terus yang dibaca oleh kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Nah, lalu perbanyaklah kalimah-kalimah istighfar. Astagfirullah Rabbi min kulli dzanbi wa atubu ilaihi. Karena apa cinta pada diri harus banyak istighfar? Karena banyak dosa. Karena apa banyak dosa? Karena banyak lupa. Itulah. Karena bibit-buitnya itu semuanya setaranya dari lupa. Tatkala lupa, ya udah segala-galanya tak penting. Segala-galanya mau haram, mau halal, hantem aja. Karena apa? Lupa. Itu ya penyakit awal itu. Maka perbanyaklah baca istighfar kalau cinta kepada kita. Sedangkan yang kita pinta ilahi antama sudi waridho kamau lubi a'tini mahabbataka wa ma ilahi. Ya Tuhanku, anta maksudi, hanya engkau yang ku maksud. Waridho kamatlubi, ridhomu yang aku cari. A'tini, berilah aku kemampuan. Takdirul kalamnya ya, berilah aku kemampuan. Kemampuan apa? Mahabbataka, mencintai engkau. Wa ma'rifataka, dan ma'rifat kepada engkau. Untuk mendudukan tadi yang dikatakan al-mukarram, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Supaya karena ma'rifat itu wajib, Pak. Awaludin ma'rifatullah, wajib. Apalagi dalam dimensi tasawuf. Mari kita bersama-sama istighfar karena kita banyak lupa. Sama-sama ya, mudah-mudahan lagi ta'awun kita. Karena ada dalam Miftahus Sudur pun juga. Dzikir berjamaah itu untungnya pahala dari Allah Bapak karena mengucapkan satu. Pahala Bapak menggerakkan, pahala Bapak sedang membuktikan kehambaan. Dan satu lagi adalah pahala Bapak sedang mendengarkan juga kalimah dzikrullah dari lisan orang lain. Maka itu sedang ta'awun, saling tolong menolong. Yang satu sebelah kanan lupa, kebetulan yang sebelah kiri ingat, terbawa. Tatkala yang kiri lagi lupa, yang kanan ingat, terbawa. Itulah al-jama'atu rahmatun. Maka pengersabah memasukkan ta'awun di sini termasuk dzikir berjemaah seperti ini
termasuk kepada kategori bab saling tolong menolong. Mudah-mudahan sampai nanti di akhirat kita saling tolong menolong. Itulah. Karena dalam hadis qudsi tidak ada perdebatan yang sangat dahsyat kecuali ikhwan sedang membela ikhwannya. Ikhwan sedang membela ikhwannya. Tatkala mencari ikhwan yang satu lagi tidak ada, kemana? Maka ditanyakan kepada petugas panitia akhirat. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Itu yang 10 muqarrabin semua itu adalah panitia akhirat. Di samping malaikat-malaikat yang lain. Maka habib dari Allah memang orang itu hanya bersamamu saja dikir, hanya bersamamu saja puasa. Di belakang kamu tidak tahu, aku yang Maha tahu, kata Allah. Dia tidak berzikir lagi, dia tidak sembahyang lagi. Tapi ikhwan karena dipersilahkan oleh Allah, maka dia terus menjawab, ya Allah, demi kemuliaan Engkau, demi keagungan Engkau, bahwa ikhwan, ahwatku yang ini yang itu, aku sudah husnudon padamu. Husnudon billah, sungguh Engkau tidak akan memasukkan ikhwan ahwatku kepada neraka-Mu. Oleh karena itu ya Allah, dengan husnudon billah, husnudon kepadamu ya Allah, maka tolonglah mereka, mohon izinkan mereka supaya tetap masuk surga. Bagaimana? Firman Allah, ya fa'adhibu, berangkatlah kamu cari dan masukkan semua ke neraka, ke surga Allah. Mudah-mudahan kita saling menolong dari dunia sampai akhirat. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Mari kita istighfarnya pun juga kita saling memohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan yang ada di tempat yang mulia ini berapa ratus orang, bahkan ribuan mungkin. Nah, mudah-mudahan ya Allah dikabulkan setengahnya, kan setengahnya jadi ke bawah. Mudah-mudahan, amin. Nah, itulah mudah-mudahan. Mari yang umum aja yang dibacanya ya. Di tempat ini kan metodenya lagi dakwah gitu. Bukan kita sedang amaliyah aurodan yang dihirkokan, tapi untuk memberikan pencerahan aja gitu. Mudah-mudahan sampai kepada pemadatan, amin. Mari. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabli rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabli rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Ya, kita sadar banyak dosa, sedangkan nikmat Allah tak terhingga, tak mungkin kita bisa menghitungnya. Betul Pak?
Banyak lupa kita. Padahal Allah mendidik kita, memberi kita, menyayangi kita. Mana ciptaan Allah yang bukan untuk kita? Langit ditegakkan, matahari terus dengan jujurnya matahari menerangi kita. Terus hujan turun dari langit, dari gunung, dari bumi untukmu manusia. Lautan tidak ikut campur kamu menanam, tapi berapa ton per hari diambil. Betul Pak? Sampil semuanya. Lupa kita. Kalau tidak punya dikir kita dengan apa syukur kita? Apalagi zaman semakin mempesona. Apalagi sekarang zaman semakin memperindah. Semakin membelai kita, meninabobokan kita. Kalau kita tidak punya dikir. Udah dikepung Pak. Dari medsos, tabloid, koran. Apalagi sekarang disaku di mana-mana sudah bisa ada. Tidak pandang bulu. Apakah kiai, apakah Pak Ustadz, apakah Pak Bapak apa. Pengusaha, Bapak pejabat, petani, pedagang. Semuanya sudah ada. Bahkan anak-anak kita pun juga sudah memilikinya. Di usia 5 tahun pun sudah. Betapa berat. Karena dalam yang kita lihat itu ada daya tarik menarik. Semuanya ada simpanan menarik. Nilai propagandanya kuat. Tatkala itu semuanya menghanyutkan alam pikiran kita, perasaan kita, maka walaupun terus bertubi-tubi ada kajian ilmu ini, ilmu itu semuanya, tapi saya begitu didapatkan masuk bersama kemalasan. Tapi dulu waktu kita, waktu zaman dulu ayah kita, waktu zaman dulu kakek kita, zaman Kang Resa Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, tergopoh-gopoh mau mengambil air betapa susahnya, akan menghadapkan diri kepada guru, akan mengambil 1 tetes 2 tetes ilmu, tapi begitu masuk setetes 2 tetes masuk bersama barokah. Betul Pak? Ini fakta sekarang. Maka akhirnya betapa berat, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi, membuai kepada kita, yaitu ilmu yang kita terima dari Syekhul Mursyid yang diucapkan dan yang diingatkan. Yang itu kalau diamalkan terus, insya Allah tidak akan lekang kena panas dan tidak akan lapuk kena hujan. Karena dimanapun kita menjadi hamba, tetap hamba kepada Allah. Akan berjalan. Dan segala bentuk kita, gerak dan diam kita akan menjadi ibadah. Karena pal ibadah itu tatanawa. Yang namanya ibadah itu bentuknya, caranya beda-beda, betul Pak? Sholat caranya gerak, badan menghadap ke kiblat, diatur oleh ilmu fikih. Lalu tauhidnya tasdikul qasdi sihatul akdi, benarkan tujuannya, sehatkan akidahnya. Lalu tasawufnya menghantarkan 2 dimensi ilmu fikih dan ilmu tauhid. Semakin mengkristal hubungan kepada Allah dan